Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Noviana Sofa dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarangraya. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Geometri berbasis ICT Information Communication Technology pada materi bangun ruang sisi datar terhadap motivasi belajar matematika siswa SMP atau MTS kelas 8. Baik, bab 1 pendahuluan latar belakang. Sudah kita ketahui bahwa di zaman era globalisasi ini, bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Sudah kita ketahui di era globalisasi ini, teknologi merupakan salah satu hal yang sangat penting bisa menunjang masa depan para siswa. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu latar belakang pemikiran yang mana saya jadikan latar belakang yang sesuai dengan pendapat Imam Subandi dalam Bangun JD 2016. Perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang bilangan, aljabar maupun geometri. Dalam menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang sangat kuat. Inilah sebabnya matematika sangat diperlukan dan harus diberikan pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia karena dapat menunjang masa depan siswa. Selain itu, untuk membekali siswa agar mempunyai kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, serta mampu bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa memiliki kemampuan memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif di masa datang dalam memasuki era globalisasi. Diperkuat oleh pendapat Christine Ingram 2007, multimedia yang dibuat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pengembangan dan penciptaan sarana belajar, sumber belajar, serta menunjukkan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Latar belakang yang saya ambil materi geometri sebagai kajian karena selain materi geometri merupakan dari ilmu pengetahuan matematika, geometri juga memiliki konsep-konsep yang masih abstrak dan juga sulit dipahami oleh para siswa. Oleh karena itu sesuai dengan pendapat menurut Yohana dalam Aziz AB 2018, hasil tes geometri siswa masih kurang memuaskan jika dibandingkan dengan hasil tes materi matematika yang lain. Kemampuan pemahaman dan koneksi matematis siswa tingkat SMP masih rendah. Pendapat tersebut diawali dengan temuan posisi Indonesia oleh hasil survei PISA, Program for International Student Assessment. Menurut Aziz AB, rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika tersebut menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika. Oleh karena itu, perlunya ada inovasi pembelajaran berbasis ICT, Information Communication Technology. Kenapa pembelajaran berbasis ICT, Information Communication Technology? Karena pembelajaran berbasis Information Communication Teknologi ICT karena dapat memberikan pembelajaran yang menarik, bisa memberikan makna, dan tentunya bisa dipahami oleh siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran matematika yang cenderung tidak menarik, kering makna, dan tidak dinamis mempengaruhi siswa beranggapan bahwa matematika sulit dipahami. Hal ini muncul kesan pelajaran matematika menyeramkan bagi siswa. Motivasi dalam belajar matematika yang cenderung rendah menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika. Selanjutnya, adanya objek abstrak pada materi pelajaran matematika, yaitu materi geometri ruang, khususnya pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar, yang dapat mengakibatkan siswa kurang memahami materi yang diajarkan. Lalu, teknik belajar siswa yang hanya menghafal saja tanpa mengetahui makna menyebabkan pemahaman materi bangun ruang sisi datar menjadi kurang.
Lalu media pembelajaran yang digunakan masih tergolong sederhana, sehingga siswa tidak dapat memvisualisasikan dengan mudah penyampaian materi yang diberikan, terutama pokok bahasan bangun ruang sisi datar. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran berbasis ICT, Information Communication Technology, merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Selanjutnya, rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimanakah pengembangan media pembelajaran geometri ruang berbasis ICT, Information Communication Technology, pada materi bangun ruang sisi datar untuk siswa SMP atau MTS kelas 8 semester 2. Dan yang kedua, bagaimanakah efektivitas penggunaan media pembelajaran geometri ruang berbasis ICT pada materi bangun ruang sisi datar yang dapat menumbuhkan motivasi belajar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, penyampaian pembelajaran yang disajikan lebih menarik dan memperjelas pemahaman konsep materi sehingga dapat menarik perhatian siswa dalam belajar. Yang kedua, media pembelajaran yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, media pembelajaran yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sarana utama maupun sarana pendamping dalam menyampaikan mata pelajaran matematika materi bangun ruang sisi datar. Selanjutnya, yang keempat, media pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai masukan mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis komputer. Dan yang kelima, media pembelajaran yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Beberapa kajian-kajian teori yang dapat mendukung dari latar belakang masalah. Pengertian pembelajaran matematika merupakan serangkaian proses kegiatan dalam mempelajari konsep-konsep dan struktur-struktur yang melibatkan guru matematika dan siswanya dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, pengertian geometri. Menurut Mioharti, HW 1986-12, geometri didefinisikan sebagai cabang matematika yang mempelajari titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang, serta sifat-sifat ukuran-ukurannya dan hubungannya satu sama lain. Selanjutnya, motivasi belajar matematika. Ada dua motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Dari dalam, dan yang kedua motivasi ekstrinsik dari luar. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Jamaras 1995, media adalah alat bantu apa saja yang dapat digunakan sebagai penyalur peran guru mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengembangan produk. Selanjutnya, subjek penelitian. Yang pertama, para guru matematika. Para guru tersebut merupakan subjek penelitian untuk mengisi angket. Dan yang kedua, selanjutnya siswa SMP. Siswa SMP atau MTS kelas 8 sebagai pengguna media pembelajaran berbasis ICT yang telah disusun. Selanjutnya, instrumen penelitian. Saya menggunakan 3 instrumen penelitian. Yang pertama, pedoman wawancara. Yang kedua, lembaran angket. Yang ketiga, soal tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir.
Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama hasil angket identifikasi dan karakteristik siswa. Yang kedua hasil angket evaluasi media. Yang ketiga hasil angket motivasi belajar siswa. Dan yang keempat hasil tes kemampuan awal dan kemampuan akhir. Lalu analisis data. Yang pertama angket guru, selanjutnya analisis data. Yang pertama angket guru, yang kedua angket keterampilan dan pengalaman siswa, dan yang ketiga angket motivasi belajar. Selanjutnya teknik perhitungan hasil angket. Yang pertama kriteria skor, yang kedua menghitung persentase tiap butir, dan yang ketiga perbandingan dari nilai tes kemampuan tes awal dan kemampuan tes akhir. Cukup sekian presentasi dari saya. Cukup sekian presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.